Shalom, damai di hati. Iya, puji syukur kepada Tuhan Yesus. Torang boleh baku dapat kembali dengan adik-adik, dan torang akan membahas bersama-sama pembahasan Bina Anak pelajaran 24 dengan judul Penginjilan Petrus. Pembacaannya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 21, dilanjutkan dengan ayat 37 sampai dengan 41. Namun sebelumnya adik-adik, torang meminta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, torang mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak, bersyukur dan berterimalah kasihlah kami kepadamu Tuhan Yesus, karena luar biasa anugerah kasih-Mu dan anugerah-Mu yang Engkau curahkan bagi kami. Sampai detik ini Tuhan, kami bisa bergerak, bernafas, memuji Tuhan, itu karena kuasa kasih-Mu. Dan saat ini kami diberi kesempatan untuk membuka, membaca, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, agar kami mampu membaca, mendengar kebenaran berita firman-Mu, dan boleh kami sampaikan kepada teman-teman kami. Roh Kudus berkuasa bagi kehidupan kami Bapa, menggerakkan hati dan pikiran kami untuk lebih berani di dalam penyampaian firman Tuhan kepada teman-teman kami. Siapkan kami semua Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu, dan biarlah berkat-Mu itu jadi rema dan pedoman di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, hamba-hamba kecil-Mu siap mendengarkan firman-Mu dan siap melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Adik-adikku diberkati Tuhan, kalau yang lalu kita boleh belajar Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13, ketuangan Roh Kudus. Tapi kali ini kita akan lanjutkan pembacaan itu dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 21, dilanjutkan dengan ayat yang ke-37 sampai dengan 41. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Khotbah Petrus. Demikianlah firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku yang pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit, dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Kita lanjut dengan ayat 37 adik-adik. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?"
Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengencam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah pembacaan kita saat ini. Ya, anak-anakku yang berkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau minggu lalu terdapat cerita ketuangan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus. Ya, dan pencurahan Roh Kudus ini dicurahkan bagi orang-orang yang percaya yang pada saat itu hadir. Anak-anakku yang berkati Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini orang lanjutkan DP cerita. Bina anak pembelajaran 24 dengan judul Penginjilan Petrus. Dan turang pembacaan sudah turang baca tadi dengan judul Khotbah Petrus. Ya, seperti biasanya Inci mulai dengan pertanyaan. Ya, Inci mau tanya, apa itu bertobat? Ayo anak-anak, apa itu bertobat? Ya, bertobat adalah berbalik dari kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru. Ya, atau dia meninggalkan perbuatan yang lama dan torang lakukan perbuatan yang baru yang berkenan kepada Tuhan. Misalnya, kalau suka jamu make, tinggalkan itu dia. Kalau suka jaga manyau pa mama dan papa, ya tinggalkan tuh manyau-manyau. Karena apa? Orang semua bertobat toh. Ya, kalau suka jaga pukul teman, suka gara orang, atau ada yang mencuri mama pedoi toh. Biasanya kan anak-anak begitu tuh, kalau suka kambing mais, orang pancuri mama pedoi. Ya, suka bagara teman, suka menyakiti teman, atau suka membenci teman, teman mar pilih-pilih, ya, orang tinggalkan itu. Atau kalau suka satu hari sodeng HP, kalau dulu satu hari sodeng HP sampai lupa berdoa, lupa baca firman, lupa beribadah, yo lain kisah lupa ibadah kalau bermain dengan HP, ya. Atau orang so lupa belajar, ya. Biasanya orang lakukan itu, sekarang orang tinggalkan itu. Dan masih banyak ada di orang kelakuan yang bisa yang pang orang yang lakukan dahulu. Sekarang kalau orang so bertobat, berarti orang so berbalik dari kehidupan yang lama, dari perbuatan yang lama ke perbuatan yang baru. Ya, itu DP arti bertobat. Jadi meninggalkan perbuatan yang lama yang menyebabkan dosa, orang menuju ke kehidupan yang baru, kehidupan yang benar-benar bertobat, kehidupan yang benar-benar memuji memuliakan Allah. Toh? Ya, supaya dorang bilang, aduh tuh anak tuh dia kasih bunuh dia, pamanyau dia, pamakalai dia, paminta doi dia, pamarontak dia. Tapi ada lu tuh orang mulia lu dia sudah berubah. Kalau sudah berubah itu berarti bertobat. Dan ada yang berkati Tuhan. Sama dengan ini khotbah Petrus yang torang bercerita kali ini. Nah, jadi ini Petrus ini dia ada berkhotbah. Dia kalau torang lihat seorang yang pemberani, padahal ada dia penakut. Ya, seperti waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, ya tuh seorang perempuan, dia ini seorang dari mereka. Dia bilang nanti ada antara DP takut, dia bilang, oh nyanda, kita nggak kenal. Dia takut bersaksi tentang Tuhan Yesus. Malahan dia menyangkal adik-adik. Tetapi adik-adik, sejak pencurahan Roh Kudus ini, Petrus dan murid-murid yang lain, ada 11 rasul itu jadi berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Orang ingat lagi tuh cerita lalu, bukan Inci pernah cerita, tetapi ini orang cerita beralur.
ikut terus dia cerita. Ini Petrus ini Tuhan tanya toh apa dia? Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Ada 3 kali tuh Tuhan tanya. Ya, Inci so bilang tuh paling Tuhan Yesus ada mau siapkan Pak Petrus, dan nyatanya betul adik-adik, ternyata Petrus dan teman-temannya ya dipakai Tuhan untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan ini orang lihat Petrus ada berkhotbah, sehingga adik-adik semenjak ketuangan Roh Kudus ini Petrus dan 11 rasul yang lain, dorang semakin berani. Dorang sudah tidak takut-takut, tapi semakin berani, makin semangat, dan tidak takut-takut dorang untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Nah, dari yang berkati Tuhan, ya, kalau pencurahan Roh Kudus itu adalah penggenapan janji Allah, bahwa Allah akan memberikan Roh Kudus. Tetapi juga di sini Rasul Petrus, ya Petrus ini ada bahotbah, dia ada kutip itu apa? Firman Tuhan dalam perjanjian lama, yaitu kitab Yoel. Jadi ini kitab Yoel bernubuat dan digenapi di perjanjian baru. Ya, ini Petrus ada apa? Berkhotbah, ada kutip itu firman Tuhan dalam Yoel. Anak-anakku yang berkati Tuhan. Nah, di sini dikatakan mulai dari ayat yang ke-17 dikatakan ada ancaman kebinasaan, tetapi ada juga pengharapan dan keselamatan. Ya, kalau orang lihat ini Petrus berkhotbah, dia akan masuk ke dalam penginjilan akan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, atau dia akan masuk pada penginjilan tentang Tuhan Yesus. Makanya dia diambil dulu dari kitab Yoel. Jadi orang mesti ingat bahwa itu Inci dia bilang dorang ada berbahasa mengenai perbuatan Allah itu dengan bahasa-bahasa mereka sendiri, tapi orang lain ada dengar dengan bahasa mereka, tapi semua mengerti. Ternyata dari itu bahasa-bahasa itulah yang dorang ada ceritakan tentang Allah. Itu cerita-cerita itulah, itu di kitab Yoel itulah. Dan ada diberkati Tuhan. Di situ dikatakan ayat 17 bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir. Iya, Petrus ada bahotbah akan terjadi hari-hari terakhir. Nah, di situ dikatakan bahwa matahari akan menjadi gelap, bulan akan menjadi darah. Berarti itu murka Allah, adik-adik. Itu merupakan apa? Ancaman kebinasaan. Ya, tapi jangan takut adik-adik. Itu ayat 21 ada bilang begini. Coba tolong baca ayat 21. Nah, walaupun itu murka Allah datang, tetap di situ dikatakan ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, ada di Petrus ada bahotbah adik-adik, sehingga sampai di ayat-ayat selanjutnya dia berkhotbah dan menceritakan tentang siapa Yesus, Tuhan Yesus orang Nazaret, kematian, bagaimana Tuhan Yesus dibangkitkan, dan Tuhan Yesus adalah Tuhan bahkan Allah. Iya, itu buat tahu toh. Iya, jadi adik-adik, semua orang yang mendengarkan adik-adik rasa terharu. Coba tuh orang toh, kalau tuh orang mendengarkan firman Tuhan dengan betul-betul dengan saksama. Aduh, paling tuh orang bilang, aduh, apakah yang tuh orang mau baking? Sama dengan waktu itu adik-adik. Waktu tuh Petrus ada bahotbah, ada di orang yang mendengarkan firman Tuhan itu, iya, dorang terharu. Nah, jadi dorang lihat di ayat 37 ada bilang mereka terharu dengan khotbah Petrus. Kok adik-adik, dorang bertanya apa Petrus ini teman-teman lain dong 11 rasul itu, dorang bertanya, Kong, apa yang orang harus perbuat dang? Nah, dia tanya begitu adik-adik. Kong Petrus langsung bilang lagi dalam ayat 38 adik-adik. Ya, ada anakku yang berkati Tuhan, Petrus langsung bilang. Ayat 38, coba orang baca. Ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Nah, jadi Petrus bilang, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Adik-adik boleh bayangkan pada saat itu Petrus bilang, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Maka saat itu juga jadi bukan cuma 3.000 orang dari situ, bukan cuma 3.000 orang tuh, tetapi masih banyak lagi. Dorang rasa terharu dan dorang kasih dorang pediri untuk dibaptis oleh Petrus. Berarti kalau dorang mengaku salah, dorang bertobat, mengakui salah, dan memberi hidup mereka untuk dibaptis. Ada yang diberkati Tuhan, 3.000 orang tatama. Bukan tidak mungkin itu yang orang-orang yang ada pada saat itu ada di dorang banyaknya, nah mungkin paling ada 5.000 ataupun 10.000 orang. Tetapi yang memberi diri untuk dibaptis ada 3.000 jiwa. Jadi orang ingat tuh ada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus kasih amanat agung. Orang cerita lalu Tuhan Yesus amanat agung bahwa pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada semua makhluk, dan siapa yang percaya baptis di dalam nama Tuhan Yesus dan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, itu tuh janji Tuhan, pergilah baptislah ya tuh sama yang percaya baptis. Nah, itu juga sudah terjadi ada di Petrus. Bukan cuma tumpangan tangan, tapi dia berkhotbah dan ada 3.000 jiwa yang boleh tambah memberi untuk dibaptis pada saat itu. Ya, anak-anakku yang berkati Tuhan Yesus Kristus, ya, melalui pembacaan hari ini Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 21, kemudian dilanjutkan dengan ayat 37 sampai 41. Bina Anak pelajaran 24 dengan judul Penginjilan Petrus. Iya, orang lihat ada di melalui kuasa Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus yang tadinya dorang takut memberitakan Injil keselamatan, ya sekarang dorang lebih berani menginjil untuk keselamatan. Dan setelah mereka menerima kuasa, dengan berani mereka memberitakan Injil, karena ada Roh Kudus yang akan memberi keberanian untuk memberitakan Injil Tuhan. Ia Tuhan ceritakan apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk orang. Iya, dia rela mati untuk orang, dia rela berkorban untuk orang, dia rela menderita untuk orang. Pokoknya ceritakan apa yang Tuhan lakukan untuk untuk torang. Karena jangan takut-takut, karena Roh Kudus akan memberi keberanian. Sama dengan Petrus dan teman-teman, Roh Kudus ada beri keberanian untuk memberitakan Injil Tuhan. Jadi adik-adik, Cik mau tanya dulu, apa kita sudah benar-benar percaya pada Tuhan Yesus? Iya, kalau torang tadi kan dikatakan siapa yang percaya akan diselamatkan. Ya, kalau kita sudah benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus dan mengakui dosa kita kepada Tuhan, pasti kita akan diselamatkan. Dan jika torang belum percaya, maka marilah torang mengaku dosa kita kepada Tuhan di dalam doa, dan torang terima janji keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Bukan cuma Inci, tetapi adik-adik juga, torang semua yang percaya pada Tuhan Yesus akan menerima janji keselamatan dari Tuhan Yesus. Ya, sekarang torang sudah diselamatkan. Ya, yang jadi pertanyaan Pak Inci, maukah torang menceritakan kepada teman-teman kita tentang keselamatan yang dari Tuhan Yesus? Iya, seperti Petrus menceritakan atau membawa Injil keselamatan pada orang-orang yang pada waktu itu menerima Roh Kudus, sehingga mereka percaya, mereka terharu, mereka percaya, dan mereka memberi diri untuk dibaptis. Nah, bagaimana kita yang hidup sekarang ini?
adik-adik dengan enci. Ya, marilah sama-sama kita jadi kalau torang benar-benar percaya dan torang benar-benar hidup dalam Tuhan, torang buktikan. Torang buktikan melalui kesaksian. Karena apa jadi? Karena Tuhan Yesus atau Roh Kudus akan menyertai torang dengan memberikan keberanian. Jadi so takut-takut itu so hilang daripada orang. Orang so lebih berani sama dengan Petrus dan 11 rasul lainnya. So lebih berani menceritakan firman Tuhan, Injil keselamatan dan Tuhan. Begitu juga orang. Mari orang berani menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam orang hidup. Jadi banyak orang yang akan mendengar ketika orang bersaksi melalui orang hidup, maka orang akan memberi hidup mereka dibaptis. Jadi diberkati Tuhan. Pesan firman pada saat ini melalui khotbah Petrus, mari. Karena orang so terima janji keselamatan, ya berarti orang sudah tidak melakukan hal-hal yang jahat. Melalui orang kehidupan sehari-hari, orang boleh kasih contoh ke orang tuh. Kalau yang tadinya orang malas-malas, orang pamannya, mama dan papa, orang jaga pukul teman, ya, orang jaga pencuri doi, pukul-pukul sahabat di sekolah, atau apa benci-benci teman, atau melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka, ya, karena orang so percaya, maka orang bertobat dari hal-hal yang apa, yang dahulu orang bikinnya bagus-bagus. Orang saksikan bahwa inilah anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan, berani bersaksi bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan orang, sehingga dia bisa decide kelakuan buruk-buruk orang boleh ganti dengan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak yang manis, anak-anak yang taat pada orang tua, anak yang taat pada guru, anak-anak yang manis, mungkin pada untuk bawa diam. Tapi ada nih bukan cuma formalitas atau bukan cuma rutinitas tiap hari minggu di sekolah minggu, tapi cuma formalitas dan orang rutinitas toh setiap hari ini formalitas. Oh, tuh anak itu kok lagi sekolah juga, tapi dia berkata, nah ini anda cuma itu dia formalitas dan rutinitas, tetapi orang benar-benar bertobat, berbalik dari orang keadaan yang buruk-buruk karena orang percaya bahwa ketika orang percaya pada Tuhan Yesus, orang sudah diselamatkan dan orang akan melakukan yang nyandak bikin Tuhan sedih, sehingga Roh Kudus tetap ada pada orang hati dan diberi kemampuan atau diberi keberanian untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ya, amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Berbahagialah kita semua yang mendengar firman, melakukan firman, dan menjadikan firman itu suri dan pedoman bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami sangat mengucap syukur karena firman telah diberitakan. Kami percaya Tuhan apa yang diberitakan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi membawa berkat bagi masing-masing kami. Pakai kuat kuasa Roh Kudus Tuhan untuk mengingat-ingatkan kepada kami agar kami mampu, agar kami berani menceritakan tentang cerita Tuhan Yesus kepada teman-teman kami yang lain. Roh Kudus-Mu berkuasa atas kehidupan kami Bapa, sehingga di mana saja kami pergi dan berada, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.